بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف حالكم في هذا اليوم؟ InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu teori tajwid. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang sifat huruf, sifatul huruf. Kita sudah belajar tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat di mana huruf itu keluar. Huruf dhad di mana keluar, huruf shad di mana tempatnya, huruf nun dan huruf lam, dan huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah yang lain. Kita telah mempelajari tentang tempat-tempat tersebut satu persatu, sudah kita kupas secara detail, dan kita sekarang akan membahas atau mempelajari tentang sifatul huruf. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sifatul huruf atau sifat-sifat huruf, perlu atau kita harus mengetahui antara perbedaan antara makharijul huruf dan sifatul huruf. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Makharijul huruf sudah jelas kita pelajari, yaitu makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Itu makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Sedangkan sifat huruf adalah dia lebih kepada cara mengucapkan lafaz huruf, yaitu lebih kepada cara mengucapkan atau melafazkan huruf. Jadi yang dimaksud dengan sifat huruf yaitu lebih kepada cara atau bagaimana cara mengeluarkan atau cara melafazkan suatu huruf. Atau sifat huruf yaitu adalah kelakuan atau keadaan suatu huruf apabila kita ucapkan. Itu macam mana bentuknya, macam mana cara keluarnya, macam mana keadaan kita, keadaan lidah kita ketika kita melafazkannya atau menyebutkannya. Kalau kita tengok dalam buku ini, yaitu sifat huruf adalah keadaan atau kelakuan suatu huruf ketika keluar dari makhrajnya, yaitu sifat dan cara menekan atau menyekat udara ketika dia dinafaskan. Jadi seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya sifat huruf adalah lebih kepada cara mengucapkan huruf atau cara melafazkan huruf. Itu adalah sifat. Sedangkan makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi bezakan antara makharijul huruf dengan sifatul huruf. Jadi apabila kita mau mengetahui atau menguasai sifatul huruf, sebelum itu kita kena mengetahui atau menguasai makharijul huruf. Karena antara makharijul huruf dengan sifatul huruf nanti juga ada kaitan.
Ada kaitan. Jadi sebelum kita mengetahui tentang sifat-sifat huruf, sifat huruf dhad seperti apa sifatnya, huruf ra, huruf lam, huruf waw dan sebagainya seperti apa sifatnya. Huruf ini memiliki sifat-sifat apa saja, berapa dia mempunyai sifat. Nanti kita akan jelaskan dalam sifatul huruf. Dalam sifat huruf. Nah, sekarang sifat huruf ini dibagi kepada dua jenis. Sifatul huruf ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama sifat huruf dzatiyah, yang kedua sifat huruf aridah. Nah, diperhatikan. Jadi sifat huruf itu dibagi menjadi dua bagian. Sifat huruf dzatiyah atau lazimah. Nah, sifat huruf dzatiyah atau lazimah. Yang kedua adalah sifat huruf aridah. Apa yang dimaksud dengan sifat huruf dzatiyah? Yaitu sifat yang melekat pada zat. Sifat yang melekat pada zat yaitu kepada huruf itu sendiri. Jadi yang disebut dengan sifat dzatiyah yaitu sifat yang melekat pada huruf itu sendiri. Itu yang disebut dengan sifat dzatiyah. Seperti manusia, kalau kita analogikan kepada manusia, manusia ada perempuan, ada laki-laki. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kalanya manusia itu sabar, ada kalanya marah. Itu adalah sifat yang melekat kepada diri manusia. Ada manusia yang cantik, yang handsome, ada juga manusia yang buruk dalam bentuknya. Itu adalah sifat yang melekat pada zat. Pada zat. Nah, sedangkan sifat aridah adalah sifat yang mendatang atau berubah-ubah. Sifat datang atau sifat yang berubah-ubah. Oke. Kita langsung kepada contoh tentang sifat aridah ini. Kalau kita ambil pada contoh ilmu tajwid, sifat aridah yaitu sifat mendatang atau sifat yang berpindah atau yang berubah. Seperti contoh ketika nun tanwin atau nun mati. Nun mati apabila bertemu dengan huruf idhar maka dibaca jelas. Maka di situ ada hukum idhar, hukum yang jelas. Ada juga nun mati yang mempunyai hukum idgham bi gunnah. Ada juga nun mati yang mempunyai hukum idgham bila gunnah. Ada juga nun mati yang mempunyai hukum iqlab dan sebagainya. Ada tafkhim, ada ra, ada tarqiq dan sebagainya. Itu contoh daripada sifat aridah. Oke. Sekarang kita langsung membahas pada sifat dzatiyah atau sifat lazimah. Oke. Sifat huruf yang dzatiyah ini dia ada 10. Bukan ada 10, dibagi kepada dua lagi. Jadi sifat dzatiyah ini dibagi kepada dua lagi. Yang pertama sifat yang berlawanan, yang kedua sifat tunggal. Sifat tunggal. Jadi sifat dzatiyah ini dibagi kepada dua bagian lagi. Ada sifat yang berlawanan itu ada 10. Sebenarnya ada 5, tapi kalau diperinci ada 10. Jadi 5 sifat ini berlawanan. Jadi total semua adalah 10. Yang kedua adalah sifat tunggal. Sifat tunggal. Sifat tunggal. Oke. Di antaranya adalah sifat yang berlawanan di sini. Sila antum tengok. Sifat yang berlawanan. Nah, tengok nih. Ada isti'la, lawannya adalah istifal. Ada syiddah. Di sini isti'la artinya tinggi. Lawannya adalah istifal, yaitu rendah. Kemudian yang kedua asyiddah. Asyiddah lawannya rakhawah. Apa asyiddah? Yaitu tertahan suara. Lawan sifat daripada asyiddah yaitu ar-rakhawah, yaitu terlepasnya suara. Ini berlawanan. Jadi ada isti'la, ada istifal, ada asyiddah, ar-rakhawah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah hamas. Lawan dari hamas yaitu jahr. Apa ini artinya hamas? Terlepas nafas. Kalau jahr adalah tertahan nafas. Jadi ini berlawanan. Kemudian yang keempat ada sifat intibaq, ada sifat al-infitah. Kemudian yang kelima ada sifat al-izlaq, ada sifat
al-ismat. Nah, ke-10 sifat ini, al-isti'la, al-istifal, al-syiddah, al-rakhawa, kemudian al-hamas, al-jahr, ada al-intibak, al-infitah, al-idlaq, kemudian ada al-ismat. Ini merupakan sifat dzatiyah yang saling berlawanan. Jadi sifat dzatiyah atau sifat huruf yang berlawanan itu ada 10 semua. Ada 10. Jadi kalau ditanya ada berapa sifat huruf yang berlawanan, ada 10. Di antaranya yaitu isti'la, lawannya adalah istifal. Asyiddah lawannya adalah rakhawah. Al-hamas lawannya adalah al-jahr. Al-intibak lawannya al-infitah. Al-idlaq lawannya adalah al-ismat. Semuanya di sini disebutkan oleh Ibnul Jazari rahimahullahu taala, yaqulu fi kitabih al-muqaddimah sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul, yaitu sifat huruf adalah jahr, kemudian rakhawa, kemudian istifal, kemudian infita, kemudian ismat. Wa diddaqul mahmusuha fahassahu syahsun sakat syadiduha lafdu ajid qattin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'ulwin khussadawtin qid hasar wa sadun dadun ta'un dha'un mutbaqah wa farra min lubbil hurufil mutbaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qad bujadin wallinu wawun wa ya'un sukina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami warra bi takririn ju'il walishafat walitafashi sinu dadan istatil. Terangkum dalam syair yang tadi. Jadi semua sifat yang ini, yang tadi yang saya sebutkan 10 itu terangkum atau terkumpul dalam bait-bait syair yang saya baca tadi. Oke, nah. Jadi 10 sudah jelas berlawanan. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Kemudian sekarang yang kedua, sifat tunggal. Nah, nama-nama sifat yang berlawanan kita sudah sebut. Sekarang sifat dzatiyah yang tunggal, yang tidak ada lawan. Yang tidak ada lawan atau tidak berlawanan, yaitu ada 7. Ada 7. Yang pertama, as-safir. Disebut dengan huruf safir atau sifat safir. Oke. Yang kedua disebut dengan istiqalah. Nah, ada sifat safir, ada sifat istiqalah. Yang kedua. Yang ketiga sifat qalqalah. Yang keempat sifat takrir. Takrir artinya bergerak atau mengulang. Kemudian yang keempat at-tafashi, berhembur, bertebaran, berpencar. Kemudian yang kelima al-lin, bunyi yang lembut atau yang mudah. Kemudian yang ketujuh adalah al-inhiraf, melencong. Melencong atau miring. Atau apa lagi? Melencong, miring, atau berubah tempat. Itu al-inhiraf. Oke. Dan insya Allah kita akan menjelaskan tentang sifat yang paling mudah dulu, yaitu tentang sifat yang tunggal nih. Nah, kita yang pertama adalah sifat as-safir. Jadi yang pertama, jadi semua nih yang ke 7 nih, ini disebut dengan sifat tunggal karena dia tidak mempunyai lawan. As-safir dia tidak mempunyai lawan. As-safir ya as-safir. As-titalah, al-istitalah dia tidak mempunyai lawan. Al-istitalah memanjang. Tidak mempunyai lawan. At-takrir dia juga tidak mempunyai lawan. Apa lawannya at-takrir? Tidak ada. Al-qalqalah tidak mempunyai lawan. Apa lawan al-qalqalah? Tidak ada. At-tafashi, al-inhiraf, al-lin, semua ini sifat-sifat huruf tunggal, tidak mempunyai lawan. Beda dengan sifat huruf yang ke-10 tadi yang sudah disebutkan nih. Yang sudah disebutkan nih, kalau ini berlawanan. Kalau yang ini
tidak ada lawan atau tidak berlawanan. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah sifat as-safir. As-safir. As-safir itu adalah secara lughat as-safir itu adalah sautun bisyafataini yushbihu sautul ta'ir. Sautun bisyafataini yushbihu sautat ta'ir, yaitu suara yang keluar daripada dua bibir yang menyerupai suara burung. Itu yang dimaksud dengan safir, tapi ini secara bahasa. Jadi secara bahasa itu adalah safir itu adalah suara yang menyerupai suara burung. Secara bahasa. Ini secara bahasa. Nah, oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan as-safir? Oke, silakan antum tengok dalam catatan ni. Dalam buku tajwid muka surat yang ke-24. Muka surat yang ke-24. Oke. Oke, sekarang as-safir. As-safir, cara kita untuk mudah memahami yang dimaksud dengan sifat as-safir adalah suara yang menyerupai atau suara yang ketika dikeluarkan berdesis. Supaya kita lebih mudah memahami yang dimaksud dengan as-safir, yaitu suara apabila dibunyikan itu berdesis atau menyerupai suara unggas. Nah, tengok di sini. Itu yang dimaksud dengan as-safir. Jadi yang dimaksud dengan sifat as-safir adalah suara yang apabila dibunyikan atau dilafazkan dia seperti bunyi suara unggas, yaitu suara angsa, suara lebah, suara belalang. Dan hurufnya ada 3. Yang pertama huruf shad. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shad, maka huruf shad itu terkeluar daripada dua bibir kita. Of course lah, of course, huruf yang huruf shad ini ketika kita bunyikan seperti so, as, itu keluar daripada di antara dua bibir kita. Dan tak ada suara, Ustaz. ketika kita ucapkan dia berdesis. As, itu seperti suara angsa. Ya, macam mana? Oke, tadi ada yang bertanya? Nah, jadi as-safir ini suara atau huruf yang keluar daripada as-safir atau huruf yang mempunyai sifat as-safir, yaitu ada 3 huruf, yaitu huruf shad yang pertama. Huruf shad ini menyerupai suara angsa. Jadi so, as, so, si, su. So, si, su. Cara mengesan huruf tersebut yaitu dengan cara mensukunkan huruf tersebut, yaitu as, is, us. Itu ketika diucapkan seperti suara angsa. Yang kedua huruf zai. Huruf zai adalah sifatnya as-safir. Sifatnya as-safir, berdesis. Az, iz, uz, az, iz, uz, za, zi, zu, baz. Di mana ini, huruf za ini menyerupai suara lebah. Tengok kalau kita dengarkan suara lebah, ketika kita mendekati suara lebah, maka dia berbunyi seperti suara lebah. Z, az, iz, uz. Sedangkan yang ketiga adalah sifat huruf safir, yaitu huruf sin. Jadi yang ketiga sifat as-safir yaitu huruf sin. Seperti bunyinya suara belalang. Sa, si, su, as, is, us. Ketiga huruf ini, huruf shad, huruf zai, huruf sin, disebut dengan huruf safir, yaitu sifat as-safir. Apabila dibunyikan ianya berdesis. Berdesis atau seperti bunyi suara unggas. Kalau kita nak paham dengan mudah, jadi safir ni apabila dia
apabila kita ucapkan atau lafazkan, dia mempunyai bunyi seperti suara unggas. Nah, okey, kita langsung pada contoh, pada catatan. Ni, bismillah. Huruf safir. Nah, di sa, si, su, as, is, us. Jadi apabila huruf safir ini diucapkan, dia keluar daripada antara dua bibir. Dua bibir. Sa, si, su, as, is, us. As, is, us. Kalau kita langsung pada contoh, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Naqussu ahsanal qasasi. Qasasi. Ini disebut dengan sifat as-safir. Jadi hurufnya as-safir itu, hurufnya sifat safir ada 3. Yang pertama adalah huruf sad. Huruf sadun. Huruf sadun. Okey, kita bacakan lagi contohnya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Wa illa tasrif asbu. Contoh yang ketiga, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Walaqad kadzdzaba ashabu. Ini disebut dengan sifat as-safir. Okey, contoh yang kedua adalah huruf sin. Sa, si, su. Sa, si, su, as, is, us. Ketika huruf itu dibunyikan, maka bunyinya seperti huruf apa tadi? Yaitu seperti belalang, suara belalang. Kalau kita tengok, dengarkan, suara belalang itu dia seperti bunyi huruf as. As. As, is, us. Naam. Okey. Sa, si, su, as, is, us. Okey, kita langsung pada contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Fala tasta'jiluh. Subhana. Contoh yang kedua, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ساسيسو تستخرجوا تستخرجوا. Jadi ketika kita mengucapkan lafaz tastakhriju, maka mulut kita berdesis. Berdesis. Jadi caranya untuk memahami apa yang dimaksud dengan safir di sini secara singkatnya adalah ketika kita mengucapkan huruf tersebut, keadaan mulut kita berdesis. Bunyinya berdesis seperti suara unggas, yaitu suara angsa, suara lebah, dan suara belalang. Suara yang menyerupai suara angsa yaitu huruf sad. Dan suara yang menyerupai lebah yaitu zai, huruf zai. Dan huruf yang menyerupai suara belalang adalah sin. As, is, us. Naam. Itu adalah sifat as-safir. Sifat tunggal yang pertama. Itu as-safir. Okey, naam. Sekarang huruf zai. Huruf zai juga berdesis. Za, zi, zu, az, iz, uz. Contohnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر
waziratu wizra ukhra. Za, zizu. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Okey. Saya tanya, huruf za ini daripada mana bunyinya atau makhrajnya di mana huruf zai? Ada yang boleh jawab? Tafadhal. Huruf zai tempat keluarnya yaitu daripada mana? Daripada Mana? saya cuba Ustaz. Okey. Hujung lidah menekan ke gigi kacip bawah. Yes, hujung lidah menekan hujung gigi bawah. Betul. Apalagi selain huruf zai yang keluar daripada hujung lidah menekan atau bertemu gigi bawah selain huruf zai yaitu Sod. sad. Lagi Zai. zai, memang zai yang kedua. Sad, zai, kemudian satu lagi Sin. sin. Ya. Berarti ada tiga huruf. Was-safiru mustakin. Ada 3 huruf. Jadi huruf yang keluar daripada hujung lidah menyentuh gigi bawah atau menekan gigi bawah yaitu huruf sad, huruf zai dan huruf sin. Itu makhrajnya lah, makhrajnya. Kalau sifatnya ketiga huruf ini disebut dengan sofir atau mempunyai sifat sofir. Itu sifatnya. Berdesis. Berdesis. Zai, sin, dan sad. Itu sifat huruf yang pertama yaitu sofir. Sofirun. Oke, itu sifat huruf yang pertama. Sekarang sifat huruf yang kedua. Sifat huruf yang kedua. Sifat huruf yang kedua ini yaitu adalah al-istitalah. Al-istitalah secara bahasa adalah al-imtidad yaitu memanjang. Memanjang. Apa yang dimaksud dengan al-istitalah atau memanjang di sini yaitu memanjangkan makhraj huruf dhad. Memanjangkan makhraj huruf dhad. Okey, masih ingat di mana tempat makhraj huruf dhad? Okey, siapa yang boleh menjawab? Tafadhal. Huruf dhad makhrajnya adalah di tepi tepi lidah. lidah. Terus? Dilencongkan ke gerham kiri. Yes, gerham kiri atau Kanan. atau kanan. Yes. والأضراس والضاد من حافاته إدوالية الأضراس من أيسر أو جمناها. Itu huruf dhad makhrajnya adalah dia keluar daripada tepi lidah menyentuh gusi atas. Sama ada kanan atau kiri atau dua-duanya boleh. Sekarang itu adalah makhrajnya. Yes, tepi lidah menyentuh gigi geraham kiri atau kanan. Yes, tepi lidah menyentuh gigi geraham atas ya, bukan bawah. Atas, kanan atau kiri. Oke, itu adalah makhrajnya. Sekarang sifatnya huruf dhad. Istitalah. Ya, istitalah. Istitalah maknanya memanjang. Al-imtidad, memanjang. Secara istilah yang disebut istitalah adalah yaitu memanjangkan makhraj huruf dhad daripada tepi lidah kepada hujung lidah. Jadi istitalah ni maksudnya dia, apa yang dimaksud dengan istitalah ni? Kalau kita nak faham. Jadi istitalah itu adalah memanjangkan makhraj huruf dhad. Yaitu dari tepi lidah ke hujung lidah. Dari sini. Ini kan tepi lidah. Kayak kita tengok dulu itu hari naam. Sini. Tengok nih. Ini adalah hafatul lisan. Bagian yang biru ni sampai ke depan ni dia hafatul lisan. Tepi lidah ni. Hijau Ustaz. Yes, yang hijau. Sebenarnya sampai sini. Sampai sini ni. Tapi sebenarnya ni ada banyak perbezaan sebenarnya. Ni dari sini sampai ni disebut dengan tepi lidah. Sampai hujung ni. Bagian tepi lah, tepi lidah ni. Okey. Jadi apa yang dimaksud dengan istitalah yaitu memanjangkan makhrajnya
huruf dhad daripada tepi lidah yang ni sampai ke hujung ni. Jadi apabila kita membaca huruf dhad atau melafazkan huruf dhad, maka keadaan tepi hujung lidah ni ditekan ke atas sampai ke bahagian hujung sekali. Jadi sini ni sampai ke sini. Makanya disebut dengan istitalah panjang. Jadi cara menekan huruf dhad itu dari bahagian tepi ni sampai ke depan. Ini yang disebut dengan istitalah, memanjang. Maksudnya makhrajnya panjang daripada tepi lidah sampai ke hujung lidah bahagian depan ni. Itu yang dimaksud istitalah. Jadi apabila kita mengatakan huruf dhad ni, maka keadaan lidah kita dari tepi lidah bahagian ni, bahagian tengah tu memanjang ke depan. Ini disebut dengan istitalah. Itu memanjangkan makhraj huruf dhad sehingga berhubungan dengan makhraj huruf lam. Makhraj huruf lam sampai di sini. Sampai hujung ni, tepi hujung lidah. Jadi ketika kita membaca atau melafazkan huruf dhad itu, maka keadaan lidah kita bahagian tepi ni dia terangkat, kemudian tekan ke depan, menyentuh gigi atas atau geraham atas. Ini yang dimaksud dengan istitalah. Ada yang paham tak? Ada yang tak paham tak dengan bahasa saya? Faham. Paham ya? Ustaz, tapi Ya. muka macam buruk lah Ustaz. Kenapa? Muka tu berot macam buruk lah. Macam makanya banyak latihan, banyak praktikal. Kalau mula-mula dia ketika kita mempraktikkan huruf dhad memang huruf dhad ini adalah huruf yang paling susah dalam bahasa Arab. Satu-satunya huruf dhad hanya ada dalam bahasa Arab. Selain dalam bahasa Arab tidak ada huruf dhad. Atau ada dalam bahasa selain Arab, ada. Tom yam, ada dalam bahasa Melayu. Huruf apa lagi? Huruf zai. Zai huruf Z ada. Huruf sin ada. Huruf dhad saja yang tidak ada dalam bahasa lain. Hanya ada dalam bahasa Arab. Maka cara untuk melancarkan bacaan huruf dhad ni, maka harus kita buat praktikal. Diulang-ulang. Itu hari sudah dijelaskan. Jadi ketika membaca huruf dhad, maka tepi lidah ni dia terangkat sampai hujung lidah ni. Sampai hujung lidah terangkat ke atas. Di, du, eld, id, ud. Okey, tengok dalam contoh. Mana ni? Huruf dhad. 6. Oh, ada yang satu. Ada yang di satu lagi. 6. Ni. Jadi ketika kita mengucapkan huruf do, di, du. Do, di, du. Eld, il, ud. Eld, il, ud. Ya betul. Hari-hari ulang dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Praktek di situ. Jadi istitalah ini maksudnya sifat istitalah, sifat memanjang. Ketika kita membunyikan huruf dhad, melafazkan huruf dhad, maka lidah kita mulai dari tepi ini memanjang ke depan, diangkat ke atas. Do, di, du. Eld, id, ud. Ya, makanya jangan hanya mengatakan satu huruf saja. Kalau kita mengatakan satu huruf saja, do, itu senang. Di, du, eld, id, ud. Nah, kalau kita baca ayat agak susah sikit. Itu bagi orang yang tidak pernah praktek. Tetapi kalau kita membiasakan praktek setiap hari, ketika kita belajar Al-Quran itu dipraktekkan, nah inilah kegunaan kita belajar ilmu tajwid untuk membetulkan dan mengindahkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau tidak belajar ilmu tajwid, kita hanya mengambil apa adanya saja, kemungkinan banyak kesalahan dari apa yang kita baca. Oke, contoh.
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Yang kedua, واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. Yang ketiga, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Nah. Coba antum sila baca yang ni fadribu. Siapa yang mau mencoba? Ni dia baca. Kalimat yang ni fadribu. Ada yang mau try? Ustaz besarkan sikit Ustaz. Jap dia. Nampak tak? Sadar? Kurang? Clear? Clear. Tafadhal. Fadribu. Sila yang mau baca, sila. Fadribu. Satu kalimat je, jangan baca dari semua. Satu kalimat je. Tafadhal. Fadribu. Lagi? Saya Ustaz, boleh Ustaz? Yang laki dulu. Laki ke perempuan ni? Tafadhal. Beri yang perempuan dahulu, tak apa. Nah, perempuan dulu. Sila. Siapa tadi yang mau mencoba? Saya Ustaz. Macam mana? Fadribu. Fad macam tu. Fad bukan. Jadi lidah kita tak payah diangkat ke ni. Untuk hujung lidah tak payah disentuh ke langit-langit atas. Jadi tepi hujung lidah. Dan ni tepi sini sampai hujung ni. Angkat menyentuh gusi atas. Fad. Sengitkan dulu. Sengit apa? Fad. Atau kalau kita gunakan gusi kanan boleh. Fad. Yes. Fadribu. Yes. Fadribu. Okey. Itu yang perempuan. Coba yang lelaki. Fadribu. Lagi? Fadribu. Fadribu. Yang ni? Wadribu. Lagi? Wadribu. Yes. Wadribu. Nah, biasa kalau online tak begitu jelas lah. Tapi kalau kita bertatap muka berhadapan, insyaAllah jelas. Sangat jelas sekali kalau bertatap muka. Mustad'afuna. Okey, siapa yang mau ni? Yang mau mencoba? Mustad'afuna. Yes. Sila. Mustad'afun. Lagi? Mustad'afun. Yes. Mustad'afun. Ni. Mustad'afun. Jadi kalau kita tengok daripada mana makhrajnya huruf dhad, iaitu daripada tepi lidah menyentuh gusi atas. Dan huruf dhad itu mempunyai sifat istitalah. Maksudnya sifat istitalah itu memanjang makhrajnya. Tempat keluarnya memanjang dari tepi lidah sampai hujung lidah. Diangkat ke atas. Itu yang disebut dengan sifat istitalah. Memanjang. Nah tadi, istitalah. Memanjang. Huruf dhad. Sehingga sampai kepada makhraj huruf lam. Tepi hujung lidah. Wallamu adnaha di muntahaha. Nah. Ada yang kurang paham ni? Istitalah? Faham semua? Ustaz. Nah, okey, kalau faham kita pindah. Sekarang yang ketiga adalah al-qalqalah. Bagi yang pernah belajar ahkam tajwid atau ilmu tajwid, insyaallah sudah tahu tentang qalqalah ni. Apa yang dimaksud dengan al-qalqalah? Al-qalqalah itu secara bahasa adalah at-tahrik. At-tahrik atau al-ittirab, iaitu bergerak. Bergerak. Qalqala yuqalqilu. Mengguncang. Qalqalah. Seakan-akan ketika kita menyebutkan huruf qalqalah, maka ada goncangan. Des. Macam itulah. Kurang lebih des. Goncangan atau benturan.
Nah, apa yang dimaksud dengan al-qalqalah? Yaitu melantunkan atau menekan bacaan apabila dia dalam keadaan sakinah, mati atau diwaqaf. Itu qalqalah. Nah, jadi yang dimaksud dengan qalqalah di sini, coba diperhatikan ya qalqalah ini. Di sini disebutkan kedengaran detakan berikutan dengan letupan pada makhraj. Jadi seakan-akan ketika kita membaca satu huruf yang sakinah atau waqaf itu macam meletup. Macam ada letupan lah, macam ada letupan. Qalqalah. Contoh. Okey, sudah diperhatikan. Dalam mana contoh tadi? Okey. Huruful lisan. Contoh yang satunya lagi. Okey, tafadhal diperhatikan. Okey. Okey. Jadi qalqalah ni hurufnya ada 5. Qad bujadin. Qalqalatun, qad bujadin, wallin. Di antara huruf qalqalah adalah huruf qaf, huruf dal, huruf jim, huruf ba, huruf ta. Jadi kelima huruf ini adalah sifatnya qalqalah. Qalqalah. Yaitu ketika kita menyebutkan huruf yang 5 ini, maka cara menyebutkannya ditekan atau digerakkan. Atau seakan-akan ada letupan atau ada gerakan. Contoh pada makhraj huruf qa, ti, qu, aq, iq, uq. Kita pada langsung contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bismillahirrahmanir rahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Di sini adalah huruf qaf. Jadi sifatnya huruf qaf ini adalah sifat qalqalah. Qalqalah itu bergerak, bergerak. Qul a'udzu birabbil falaq atau menekan. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Okey. Naam. Di sini adalah huruf qaf. Kalau kita kembali kepada makhrajul huruf qaf yaitu keluar daripada mana? Masih ingat huruf qaf? Keluar dekat anak tekak tu Ustaz. Dekat anak tekak tu. Dekat anak tekak. Betul ke dekat anak tekak? Lidah. Oh, maksudnya pangkal lidah. Yang menggantung tu, keluar daripada sana yang menggantung apa? Anak tekak lah tu. Anak tekak tu. Kurang betul. Huruf Pangkal lidah. Pangkal lidah Ustaz. Yes, pangkal lidah. Huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah menyentuh apa? Langit Langit atas. langit atas, daging yang lembut. Langit-langit atas yang lembut. Jadi huruf qaf itu makhrajnya. Sedangkan sifatnya qaf ini yaitu sifatnya adalah qalqalah. Yang apabila disebutkan atau dilafazkan itu bergerak. Qa, ti, qu, aq atau melantun. Iq, uq. Qa, ti, qu, aq, iq, uq. Contoh ini. Jadi yang pertama huruf qaf. Yang pertama huruf qaf. Yang kedua adalah huruf dal. Huruf dal juga mempunyai sifat qalqalah.
qalqalah. Yang apabila dilafazkan ianya juga bergerak atau melantun. Contoh di sini kita ambil contoh. Huruf dal. Nah. Da, di, du. Ad, id, ud. Da, di, du. Ad, id, ud. Contoh. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يريد العداوة. contoh yang kedua. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. Jadi ketika kita membaca perkataan atau lafaz wal hadya, maka dia ada pergerakan atau lantunan. Wal hadya wal qalaid. Contoh yang ketiga, dzalika adna dzalika adna bisyahadati dzalika adna ay ya'tu bisyahadah ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. Itu huruf yang kedua, yaitu huruf dal. Apa sifatnya dal? Yaitu qalqalah. Ini diingat. Sifatnya dal adalah qalqalah. Kemudian yang ketiga adalah huruf jim. Huruf jim sifatnya juga qalqalah. Melantun. Melantun. Atau memantul. Atau ditekan. Atau digerakkan. Seperti contoh di sini. Huruf jim. Naam. Siapa yang tahu daripada mana keluarnya huruf jim? Makhraj huruf jim seperti apa? Masih ingat? Di kerongkong, Ustaz. Kerongkong? Huruf jim. Jim. Huruf jim. Daripada mana? Tengah lidah. Pertengahan lidah. Pertengahan lidah. Yes, pertengahan lidah. Ya, Pertengahan lidah ditekan ke atas menyentuh langit-langit. Jadi wal wastu fajimus shinu ya, yaitu wasatul lisan, huruf yang keluar daripada pertengahan lisan yaitu jim. Jim. Jadi makhrajnya jim ini adalah keluar dari pertengahan lidah menyentuh langit-langit atas. Itu makhrajnya. Sedangkan sifatnya yaitu adalah sifat qalqalah. Sifatnya huruf jim adalah sifat qalqalah. Ja, ji, ju. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. Contohnya dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma yajma'ukum liyaumil jam'. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يجمعكم. Ustaz, kalau hujung ayat dan ada tanda mati berarti bunyinya melentut. Naam.
Betul. Di hujung ayat atau sakinah dalam keadaan mati atau hujung ayat melantur. Jadi yauma yajma'ukum. Yang contoh yang kedua, wa idza ra'aitahum yu'jibuka ajsamuhum. Yu'jibuka, jibuka, yu'jibuka. Jim yang terdapat dalam jibuka, yu'jibuka ini juga sifatnya qalqalah. Ajsamuhum, ajsamuhum. Rabbana la taj'alna mati la taj'alna. Jadi itu huruf yang ketiga, sifatnya adalah qalqalah. Huruf yang keempat yang mempunyai sifat qalqalah yaitu huruf ba. Huruf ba. Oke. Masih ingat huruf ba keluar daripada mana? Ada yang tahu makhrajnya huruf ba? Hujung bibir, dua bibir hadapan. Dua bibir atas dan bawah. Yes, Atas dan bawah. Dua bibir. Bibir atas menyentuh bibir bawah. Ba, bi, bu, baf. Ba, bi, bu, ab. Ib, ub, ba, bi, bu. Jadi ketika kita mengatakan atau melafazkan huruf ba, bi, bu, ab, ib, ub itu dilantunkan atau ditekan atau digerakkan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-qalqalah. Oke. Kemudian huruf yang kelima. Huruf ta. Huruf ta di sini sifatnya adalah qalqalah. Sifatnya qalqalah. Sila antum boleh tengok lagi contohnya dalam qalqalatun. Huruf ta. Oke, tak ada di sini huruf ta, ada yang satunya lagi. Oke. Ta-ti-tu. Ta-ti-tu. Al, il, ud. Ta-ti-tu. Al, il, ud. Oke, siapa yang masih ingat daripada mana makhraj huruf ta? Hujung lidah ke pangkal gigi atas tengah. Yes. Hujung lidah kepada pangkal gigi. Ta, ti, tu. Al, il, ud. Yes. Oke, contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم kalau tak sampai kalau tak cukup nafas. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا qatitu. Jadi ketika kita mengatakan huruf ta itu ditekan atau dilantunkan. Ay yabsutu ilaikum wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdharu. Nah, ini jadi yang 5 nih huruf qaf dan huruf dal dan huruf jim, huruf ba, huruf ta sifatnya adalah qalqalatun, yaitu qalqalah, ditekan atau dilantunkan. Berkumpul dalam kalimat qad bujadin. Qad bujadin. Oke, yang ketiga. Oke, ada yang pertanyaan sampai di sini?
Ada yang tak paham tentang qalqalah? Oke, kalau sudah paham, insyaallah kita pindah yang keempat. Yang keempat adalah sifat at-takrir. Sifat at-takrir ini adalah sifat yang tunggal. Dia tidak mempunyai lawan. Sifat at-takrir. Apa maknanya at-takrir? Maknanya at-takrir yaitu bergerak atau mengulang. Bukan bergerak, bergetar. Bergetar atau mengulang. At-takrir. Daripada perkataan karroro yukarriru takriron. Mengulang atau menggetarkan. Kalau bergetar berarti berulang-ulang. Nah, apa yang termasuk dalam sifat at-takrir yaitu huruf ra. Jadi huruf ra ini mempunyai sifat at-takrir yaitu bergetar. Tetapi perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan di sini. Yang dimaksud dengan at-takrir ini, yang dimaksud dengan at-takrir yaitu adalah menggetarkan hujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Yang dimaksud dengan at-takrir adalah irti'adu ra'sil lisani inda nutqi biharfir ra, yaitu menggetarkan hujung lidah ketika kita mengucapkan huruf ra. Akan tetapi perlu diperhatikan, yang dimaksud menggetarkan di sini adalah getaran yang apa namanya? Getaran yang sedikit, bukan getaran yang banyak, bukan getaran yang sempurna. Kalau getaran yang sempurna seperti contoh itu getaran yang sempurna. Getaran yang sempurna. Yang dimaksud getaran dalam huruf ra itu adalah getaran yang kita perlu dijaga. Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf ra, jangan sampai huruf ra di sini digetarkan dengan getaran yang sempurna. Kalau kita ucapkan dengan getaran yang sempurna itu salah. Salah. Jadi macam mana yang dimaksud dengan sifat at-tikrar di sini? Oke, kalau kita belajar istitalah, al-safir, al-qalqalah, ini semua kita diamalkan, al-istitalah. Contoh kalau al-istitalah, kita belajar huruf dhad. Huruf dhad yaitu adalah sifatnya istitalah. Jadi apabila kita sebutkan huruf dhad, maka makhraj huruf dhad itu memanjang dari tepi lidah hingga ke hujung lidah. Kemudian diangkat ke atas. Itu istitalah. Sama juga dengan as-safir. Yaitu bunyinya seperti bunyi unggas atau berdesis. Atau dengan al-qalqalah, yaitu melantun. Ini semuanya yang tiga ini diamalkan ketika kita menyebutkan huruf tersebut. Akan tetapi at-takrir ini perlu kita ketahui. Untuk at-takrir ini, gunanya kita mengetahui sifat at-takrir, jangan kita amalkan dengan sempurna. Akan tetapi kita jaga ketika kita mengucapkan huruf ra, jangan sampai kita ucapkan dengan getaran yang sempurna, tak boleh. Tetapi getaran itu adalah getaran yang khaf, yang samar. Seperti apa? Contoh, ra, bukan ra, bukan seperti itu. Ra atau ri atau ru, itu salah. Itu getaran yang sempurna. Kalau seperti itu, kenapa ra di sini mempunyai sifat at-takrir? Padahal at-takrir itu bergerak. Kenapa ra tidak boleh digerakkan? Bukan tak boleh digerakkan. Boleh, tetapi getaran itu samar. Di sini maksudnya at-takrir itu tidak boleh digerakkan secara sempurna seperti mana kita membaca atau melafazkan ra seperti bunyi ar, ir, ur, tak boleh. Jadi macam mana caranya? Yaitu getaran itu disamarkan. Macam mana cara menggetarkan huruf ra dengan getaran yang samar? Yaitu ra, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ir, ur. Akan tetapi ketika kita mengucapkan huruf ra, jangan sampai menghilangkan getaran huruf ra. Ala kulli hal, walau bagaimanapun, ketika kita membunyikan huruf ra, getaran dia getaran samar. Dan tidak boleh digetarkan dengan getaran yang sempurna.
Kalau kita bunyikan dengan getaran yang sempurna, maknanya itu salah. Jadi contohnya seperti apa? Seperti yaitu cara mengucapkannya kita ucapkan dengan ro, ri, ru, getaran yang samar. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Bukan ar, bukan ur, atau bukan ir, atau bukan ro, ri, ru. Ini adalah getaran yang sempurna. Jadi cara membaca ro di sini adalah sifat daripada ro adalah at-tikrar, bergerak, tetapi geraknya adalah geraknya yang ringan atau samar. Jangan sampai digerakkan dengan pergerakan yang sempurna. Oke, kita langsung pada contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana tadi huruf ra? Huruf ra. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ar, ir, ur. Ar, ir, bukan R, bukan R. Bukan R seperti mana kita menyebutkan huruf ra dalam bahasa Inggris. R, bukan. R, bukan. Atau ir, atau ur. Karena kalau kita menyebutkan huruf ra seperti mana kita menyebutkan huruf R dalam bahasa Inggris, maka getaran akan hilang. Ra, ri, ru, R, ir, ur. Nah, ini salah. Jadi getaran itu mesti ada, akan tetapi disamarkan. Jadi macam mana cara menyebutkannya, yaitu a, ra, ri, ru, ar, ir, ur. Seperti itu. Sila antum buat praktek nanti di rumah. Contoh dalam ayat ini. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. يَرْهَقُ وَلَا يَرْهَقُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. Contoh yang kedua. Qul man yarzuqukum, bukan man yarzuqukum, bukan seperti itu. Tetapi getaran ra disamarkan. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Minas sama'i wal ardh. Wal ardh. Wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Jadi huruf ra ini sama ada dia berharakat atau sakinah, sifatnya adalah at-tikrar, yaitu bergetar. Akan tetapi getarannya adalah getar yang samar. Ustaz, nak tanya. Ya. Ada guru lain cakap mesti getaran. Jadi bila saya tadarus bersama kawan-kawan, ada kawan-kawan yang baca getaran yang sempurna, Ustaz. Macam mana tu? Kalau getaran yang sempurna mesti salah. Memang ada getaran, tetapi ya, seperti yang saya jelaskan, getaran yang khafif, yaitu getaran yang samar. Jangan sampai digetarkan dengan getaran yang sempurna. Kalau getaran yang sempurna seperti ini, karena getaran yang sempurna memang seperti itu, diulang-ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan getaran yang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan at-takrir di sini adalah ketika kita menyebutkan atau melafazkan huruf ra, getaran itu disamarkan. Maksudnya getaran itu sedikit saja, bukan banyak macam tu. Ustaz, tengok, dengar saya baca. Tafadhal. Ursilu. Yes, lagi? Ursilu. Ursilu. Naam, ur. Tapi bukan bukan Saya baca ursilu. Ursilu. Naam. Lagi? Ada kawan baca ursilu. Gitu. Itu salah. Macam ni. Jadi kalau kembali kepada penjelasan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan takrir ar-ra di sini, yang diinginkan dengan takrir ini maksudnya adalah getaran yang sedikit. Maksudnya getaran yang sedikit itu diusahakan untuk disamarkan, bukan disamakan. Disamarkan, jangan sampai digetarkan dengan getaran yang sempurna. Tentunya dengan semampu kita. Sedikit saja, Ustaz. Sedikit saja.
Arsilu. Arsilu. Yes, arsilu. Ursilu. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan kita mengatakan itu yang salah. Sedikit saja atau bahasa tadi disamarkan. Ya, disamarkan. Ini kita membutuhkan latihan yang banyak. Seperti contoh perkataan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Jadi betul Bismillahirrahmanirrahim. Ra, ri, ru, ra. Salam Ustaz. Ha? Salam Ustaz. Kalau ra tu mufaham, beza dengan yang nipis tu nama apa? Itu lain lagi nanti. Ada penjelasan lagi tentang itu yang disebut dengan sifat aridah nanti. Tentang dengan tarkik. Ada pembelajaran lain nanti kalau ra. Memang ada ra yang ditebalkan, cuman bukan kita menebalkan tentang getaran itu, bukan. Nanti ada cara-cara tertentu macam mana kita membaca tafhim kepada ra dan macam mana kita mentarkikkan huruf ra itu sendiri. Nanti ada sebab-sebabnya dan cara-cara tertentu. Insyaallah taala. Kita akan belajar ada tentang bab ini nanti, insyaallah kita akan jelaskan. Tetapi sifatnya ra di sini adalah takrir, yaitu getar atau berulang-ulang, tetapi ulangan itu atau getaran itu sedikit saja atau samar. Dan ini butuh kepada praktik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah lebih daripada 3 getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 getaran tuh. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sembunyi. Getarannya itu sembunyi. Makanya saya katakan tadi, untuk sifat-sifat huruf yang lain ini seperti istiqalah, as-safir, al-qalqalah, ini semuanya diamalkan. Akan tetapi untuk at-takrir ini dijaga. Maksudnya seperti apa dijaga? Supaya kita jangan sampai membaca ra itu dengan getaran yang sempurna. Tetapi saya pun dapat keterangan juga bahwa ra ini memang getaran dia adalah at-takrir. Sifatnya dia at-takrir. Memang berulang-ulang lah. Tetapi cara berulang-ulangnya atau getarannya dia cuman sedikit, tidak banyak. Jadi ala kulli hal, cara kita menggetarkan huruf ra di sini adalah dengan getaran yang ringan. Maksud ringan itu disamarkan. Jangan sampai digetarkan dengan getaran yang sempurna. Wa bi takririn ju'il. Nah, getaran memang kena ada. Kalau tidak bergetar itu maknanya salah. Al-lahan itu salah. Termasuk al-lahnu, kesalahan. Kesalahan dalam membaca huruf-huruf. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wo. Kalau tidak ada getaran, dia dibaca wo, bukan ra. Wo. Wi, ri, ru. Macam kita mengatakan huruf R dalam bahasa Inggris. R. Bukan R. Kalau tak ada getaran. Jadi mesti ada getaran, tapi getarannya sedikit sahaja. Nah, oke, sampai di sini. Dipahami tak at-takrir ni? Paham dengan penjelasan saya? Kalau tak paham sila bertanya lagi. Paham ya? Paham. Jadi at-takrir ni dijaga. Jangan sampai ketika kita mengatakan huruf ra, jangan sampai kita katakan dengan getaran yang sempurna. Ar, ror, ro, ar, ir, itu getaran sempurna. Getaran itu disamarkan. Yes, disamarkan. Oke.
Ini sifat huruf yang tunggal. Sifat huruf yang tidak ada lawan. Yang keempat. Yang kelima adalah al-lin, huruf lin. Al-lin adalah secara bahasa adalah as-suhulah, mudah, lembut. Jadi lin itu adalah mudah atau gampang tanpa kita bersusah payah untuk mengatakan itu. Itu yang disebut dengan lin. Sifat lin ada dua huruf, yaitu huruf waw dan huruf ya. Jadi sifatnya waw dan ya di sini adalah lin. Tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Sebelum huruf waw dan ya ini harakat fathah. Harakat fathah. Ibnul Jazari mengatakan dalam muqaddimahnya wallinu wawun wa ya'un sukkina wamfataha qablahuma, yaitu sifat lin itu ada dua huruf, yaitu waw dan ya, sukkina dimatikan atau disukunkan kedua huruf tersebut, yaitu waw dan ya, wamfataha qablahuma, dan sebelum kedua huruf tersebut harakatnya adalah fathah. Seperti contoh au, yaw, au, yaw, atau ai dalam Al-Quran. Oke, tengok dalam Al-Quran contoh daripada lin. Ini tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 100 berapa nih? 102. Wala bi'sa ma syaraw. Syaraw. Syaraw ni di sini syaraw wanya sifatnya adalah lin. Lin itu maksud dia adalah lembut. Jadi ketika kita mengatakan huruf waw yang mati, yang sebelum huruf waw itu harakat fathah, maka cara melafazkannya mudah sekali. Ini disebut dengan lin. Ma syaraw bihi raw. Kita hanya melembutkan syaraw bihi, syaraw. Yang huruf ya ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Lay. Jadi ianya di sini sifatnya adalah sifat lin. Dan huruf lin atau huruf yang mempunyai sifat lin itu cuma ada dua saja, yaitu huruf waw dan iya. Syaratnya sebelum kedua huruf waw dan iya di sini harakatnya harus fathah. Sulaiman. Ini mudah sekali. Wa ma kafara Sulaiman. Apalagi dalam ayat yang lain. Okey, ada yang boleh beri contoh tentang lin, sifat lin? Au misliha. Au misliha. Okey. Kalau kita ditanya daripada mana makhrajnya huruf waw, ada yang masih ingat huruf waw makhrajnya di mana? Al-Jauf. Al-Jauf. Okey. Maksud saya bukan waw mati, bukan waw huruf mat, iaitu waw waw berharakat, waw mutaharrikah, waw yang berharakat. Daripada makhraj, daripada Dua mana? bibir, Ustaz. Dua bibir, ya. Dua bibir, ya betul, dua bibir. Au. Lagi. Jadi au di sini uanya mempunyai sifat lin, yaitu lembut atau mudah ketika diucapkan tanpa kita bersusah payah. Jadi makhraj sifat yang kelima, bukan yang kelima, yang keenam adalah al-lin. 5 ke 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Okey, yang keenam. Yang ni tak ada pertanyaan. Yang lin ni tak ada. Faham semua? Faham? InsyaAllah. Faham Ustaz, faham. Okey, sekarang yang at-tabashi.
Salah Ini Ustaz. Ustaz, bila dalam kalimah yang lin tu kita panggil mad lin kan? Mad lin. Naam. Kenapa? Bila dia dalam kalimah kan. Sekarang waw Sifatnya. sifatnya. Sifat Tapi hurufnya. bila dalam kalimah bila kita baca yang Yes. Sulaiman tu kita cakap hukum dia mad lin. Mad lin. Ya, betul kan? Betul mad lin. Betul mad lin. Kalau ditanyakan tentang sifatnya adalah sifat lin. Sifatul lin. Okay, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 adalah at-tafashi. Sifat at-tafashi. Apa yang dimaksud dengan at-tafashi? At-tafashi di sini secara bahasa adalah al-intishar. Al-intishar itu maksudnya menyebar, berhamburan. Menyebar atau berhamburan. Dan yang termasuk sifat tafashi di sini adalah hurufnya huruf shin. Jadi huruf shin di sini sifatnya adalah sifat at-tafashi. Apa maksudnya sifat at-tafashi? Yaitu berhamburan. Jadi ketika kita mengatakan atau melafazkan huruf shin, maka udara berhamburan di dalam mulut. Contoh, sha, sha, shi, shu, bash, ash, ish, ush. Jadi shin di sini ketika diucapkan maka udara berhamburan di semua mulut, di dalam mulut. Ini yang disebut dengan at-tafashi. Sifat at-tafashi yaitu berhamburan udara di mulut. Dan huruf yang mempunyai sifat at-tafashi adalah satu saja, yaitu huruf shin. Sedangkan huruf sin, huruf sad, huruf zai itu tidak termasuk. Jadi at-tafashi itu adalah berhamburan udara di mulut. Coba ketika kita mengucapkan huruf sin, a'udzu, contoh dalam ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya. Jadi sifatnya shin adalah at-tafashi, berhamburan. Ketika diucapkan udara berhamburan di mulut. Berhamburan atau bertebar. Jadi udara ni macam penuh di dalam mulut. At-tafashi. Artinya at-tafashi adalah berhamburan. Jadi sifat tafashi itu adalah sifat yang ketika diucapkan berhamburan atau menyebar, dan hurufnya adalah cuma satu, yaitu huruf shin. Huruf shin. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, Ya. Di makhraj ni Ustaz, huruf shim ini dia di pertengahan lidah ya Ustaz? Yes, pertengahan lidah. Okey, baik. Fajimu shinu ya, setelah huruf jim. Jim, Baik. shin, Terima kasih kemudian Ustaz. ya. Fajimu shinu ya, wal wastu fajimu shinu ya. Naam. Ya, kalau kita ditanya tentang makhrajnya huruf shin, maka makhraj dia keluar daripada pertengahan lidah, bersentuhan atau berhampiran dengan langit-langit atas. Naam. Okay. Jadi yang ni as-safir, al-qalqala, al-istitala, at-takrir, al-lin, at-tafashi, ini merupakan sifat huruf yang tunggal. Sifatul huruf ya yang tunggal, yang tidak ada lawan. As-safir tidak ada lawan, al-qalqala tidak ada lawan, al-istitala tidak ada lawan, at-takrir tidak ada lawan, at-tafashi tidak ada lawan, al-lin tidak ada lawan. Okay, sudah kita bahas berapa sifat yang sudah kita bahas, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, insya-Allah al-inhirab kita akan jelaskan pada minggu hadapan insya-Allah taala. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga ini bermanfaat. Ada pertanyaan lagi kan? 6 sudah, yang 6 betul. 6 sifat huruf yang kita sudah jelaskan. Insya-Allah al-inhirab kita akan jelaskan pada minggu yang akan datang. Hadza wallahu alam. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.